Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, sekali lagi apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap semangat dalam menjalani hidup ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang penting kita mau berusaha. Oke, sebelum kita mulai ya untuk sore hari ini, saya akan mereview seorang pengusaha sukses, yaitu yang berasal dari Thailand ya. Kalau kalian sering makan rumput laut yang ada di Indomaret ya, ada di Hypermart atau di retail modern ya, kalian pasti tahu rumput lautnya itu berasal dari seorang pemuda yang sukses yang berasal dari Thailand ya. Saya akan mereview sekilas ya kisah kehidupan dia ya. Saya akan mencoba mereview video di sini. Oke, saya akan mereview film yang cukup fenomenal dan cukup menarik sekali buat saya, dan sedikit atau banyaknya ya usahanya hampir sama dengan saya, tetapi perbedaan penghasilan adalah bagaikan langit dan bumi ya. Kalau dia sudah bermain di retail model ya, di 7-Eleven ya, terus ada di Hypermart, di Indomaret, hampir seluruh dunia ada produknya ini. Padahal dia adalah seorang masih muda ya usianya, tetapi dia sudah menjadi seorang bilioner yang luar biasa. Oke, saya akan mereview sekilas. Kita akan bercerita seorang Tom ya, seorang pengusaha berasal dari Thailand yang cukup sukses ya. Dia semasa remajanya dia masih SMA. Pada saat SMA dia masih suka bergumul sama teman-temannya, dan yang menjadi suatu perbedaan si Tom ini, dia suka bermain game ya. Saya akan percepat video-videonya. Adalah sebenarnya penting adalah nanti kalian tahu intisarinya ya, terus tahu maksud dari video ini seperti apa. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, ketika jam pembelajaran berlangsung ya, si Tom ini tidak memperhatikan gurunya, tetapi dia malah sering bermain game online. Ini luar biasa ya. Jadi dia tidak fokus lagi sama pelajarannya. Nah, tidak disangka ada sebuah pemain game online ya, dia menemukan permainan Tom yang cukup bagus ya, dia mau membelinya ya, permainan itu ya, game itu. Sehingga dari hasil permainan game itu si Tom ini menghasilkan uang yang jumlahnya cukup luar biasa ya. Dia sampai bisa membeli sebuah mobil. Di sini kita lihat videonya ya. Nah, skip supaya nanti kalian tahu maksud dan tujuannya seperti apa ya. Ya, dia kalau kita lihat seorang Tom ini berbeda pada teman-teman pada umumnya ya. Dia tidak fokus sama pelajaran, dia lebih mementingkan bermain game, dan tidak disangka sekali lagi tadi hasil dari gamenya tadi menghasilkan uang jutaan ya, bahkan ratusan juta. Sehingga Tom sekali lagi dia malas untuk belajar ya, dia malas belajar. Akhirnya dia fokus bermain game, karena bermain game dia menghasilkan pundi-pundi uang ya. Akhirnya dia bisa membeli mobil, terus akhirnya dia mengesampingkan sebuah menyampingkan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai seorang pelajar. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini Tom sekali lagi dia sampai berseteru dengan ayahnya ya, sampai bertengkar dengan ayahnya ya. Karena apa? Karena dia tidak lulus ujian. Dia seorang Tom ini, dia adalah seorang pemuda yang mungkin berbeda dengan umumnya, pada teman umumnya ya. Dia sampai saking dia sibuk dengan game online-nya, dia sampai tidak bisa lulus di universitas negeri ya. Dia
akhirnya hanya bisa sekolah di swasta, sekolahan swasta. Dan ayahnya bilang ayahnya tidak mampu untuk membiayai kuliahnya karena mungkin di swasta itu biayanya lebih tinggi. Nah, akhirnya Tom membantah, dia pokoknya mau membiayai kehidupannya sendiri. Oke, kita akan lanjutkan ceritanya seperti apa. Nah, di sini kita lihat si Tom ini gamenya ternyata sudah menyalahi aturan sehingga mungkin di-banned oleh perusahaannya, sehingga dia sudah tidak bisa menghasilkan uang dari game online tersebut ya. Akhirnya dia karena ayahnya mengasih uang dia untuk fokus belajar, tetapi apa yang jadi pertanyaan adalah Tom menolak dengan keras. Akhirnya dia tidak menerima uang dari ayahnya, dia malah menjual jimat, menggadekan jimat orang tuanya, digadekan untuk masuk ke universitas swasta. Nah, kita lihat kelanjutannya seperti apa. Kita nanti yang penting ambil titik poinnya dari cerita ini seperti apa. Akhirnya Tom tadi setelah dia di-banned, otomatis dia tidak memiliki penghasilan lagi. Dia menggadekan jimat ke pegadaian, dan si Tom ini akhirnya membuka usaha lagi ya, tidak gampang menyerah. Dia membuka usaha kacang bolong atau kacang plong ya kalau di Thailand itu ya, dengan usahanya yang ulet ya. Tapi dia sekali lagi dia kuliah sambil kuliah, tapi dia tidak fokus sama kuliahnya, dia tidak fokus sama kuliahnya, dia hanya fokusnya jualan. Makanya si Tom ini sering meninggalkan tempat belajarnya. Ini saya akan skip saja, nanti kita ambil intisarinya seperti apa. Oke, saya akan skip saja sedikit aja. Nah, si Tom ini ketika jam pelajaran pun dia walaupun ujian dia bingung sama karena dia sudah buka usaha di mall ya, kacangnya tadi ditaruh di swalayan, itu tempatnya di depan atau di belakang ya. Dia mencari price yang baik untuk jualan kacangnya. Akhirnya kacangnya laris sekali ya, ini dibuka sama kakeknya. Nah, akhirnya pada saat kuliah pun juga sama kakeknya, ternyata kacang plongnya laris banget. Nah, makanya si plong ini meninggalkan pada saat ujian, dia meninggalkan tempat ujian untuk ya. Akan saya lanjut lagi. Oke. Nah, sekali lagi ya, si Tom ini usahanya laris, usaha kacangnya sudah memiliki banyak cabang, terus menjadi suatu permasalahan lagi. Ternyata di mall itu ada sebuah plafon. Ketika kacangnya itu karena menggunakan bahan bakar, otomatis bahan bakar itu naik ke atas sehingga plafonnya berwarna coklat. Dan akhirnya si Tom ini disuruh untuk membersihkan plafonnya tadi sampai putih kembali. Dan akhirnya si Tom tidak mampu. Akhirnya dari pihak supermarket untuk segera menutup usahanya Tom. Akhirnya si Tom ini frustasi dan dia marah-marah, dan kita akan lanjutkan lagi selanjutnya seperti apa. Setelah Tom tadi mengalami percobaan yang cukup berat ya, ketika plafon tadi kotor supermarketnya, Tom mau menyuap tukang sapamnya supaya dia bisa jualan lagi. Akhirnya sapamnya dia menolak untuk disuap, dan akhirnya Tom lari kabur sambil dia menangis. Dan ibunya lagi yang menjadi kisah yang sangat tragis lagi. Ibunya ternyata, orang tuanya ini ternyata memiliki hutang sekitar 12M, dan Tom tambah lagi pusing, dia frustasi, dan dia berjanji sama ibunya akan menyelesaikan hutang ibunya. Ini cukup anak yang berbakti, dan Tom akhirnya bertempat tinggal sama kakeknya, dan orang tuanya pergi ke luar negeri. Sampai rumah orang tuanya digadekan, dan akhirnya tim melobi lagi, si Tom ini melobi bank supaya usahanya dilancarkan ya, sampai dia menunjukkan tangannya
sampai kena goresan-goresan mungkin minyak atau goresan-goresan kompor, ditunjukkan sampai banyak ini salut sekali sama perjuangannya Tom itu. Ya kita lanjutkan lagi. Akhirnya si pacarnya Tom tadi dia merangkul lagi sama si Tom untuk kembali kuliah lagi, menyelesaikan kuliahnya lagi. Tapi Tom tetap bersikukuh dan tetap mau berusaha. Akhirnya si Tom sebenarnya frustasi sama hidupnya. Tetapi tiba-tiba pada saat di mobil, pacarnya ini mengasih sesuatu rumput laut sama Tom. Dan rumput laut itu tadi dirasakan sama si Tom. Dan ternyata rasanya enak. Nah, makanya si Tom ini berusaha untuk membuatnya sendiri. Luar biasa perjuangannya si Tom ya. Jadi dia membuat sendiri dari awal, dan berbagai macam kegagalan dia beli sampai beli beberapa kali dan gagal. Terus akhirnya yang terakhir kali sampai kakeknya ini dibawa ke rumah sakit, mungkin kelelahan atau kecapean, dan akhirnya apa? Ada satu rumput laut yang tercecer di lantai, itu digoreng Tom. Hanya tinggal satu itu toh ya digoreng Tom, dan hasilnya luar biasa. Hasilnya enak. Satu alasannya apa? Alasannya adalah terkena air hujan. Itulah yang sepele. Itulah dasarnya luar biasa ketika seseorang itu mau berjuang, pasti ada saja jalannya. Ya kita lihat dulu lagi ceritanya. Nah, ini yang luar biasa. Ketika tadi rumput lautnya itu terasa enak, dia mencoba menyalurkan ke retail modern, yaitu 7-Eleven ya. Jadi sebuah retail modern yang luar biasa. Dia memiliki ratusan cabang di situ ya. Dia ingin memasukkan, tetapi sekali lagi ya, proses itu tidak mudah. Akhirnya si Tom ya memasukkan produknya ke Eleven itu dia memasukkan produknya sampai menunggu 8 jam ya, menunggu manajernya tadi. Dia akhirnya menyerah, dan produk itu akhirnya ketinggalan. Itu tidak ketinggalan di sebuah lift. Nah, kita lihat dulu di sini ceritanya. Ya, ini luar biasa. Ketika pertama kali, ketika tadi sebenarnya produk itu sudah diterima sama manajernya. Cuma ketika diterima sama manajernya, ternyata manajernya mengomentari bahwa produk ini kurang menarik. Karena apa? Seperti dibungkus hanya plastik saja, sehingga menimbulkan hal yang tidak menarik, sehingga Tom disuruh untuk kembali lagi untuk membenarkan produknya lagi, Akhirnya Tom di sini dia membenahi produknya lagi, mendesainnya kembali, akhirnya produknya dikemas lebih menarik. Ya, tetapi pada saat itu dia sampai menunggu 7 jam ke manajernya, tetapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Dan akhirnya si Tom ini menyerah, dan akhirnya dia meninggalkan produk itu di lift. Nah, ini ya suatu yang tidak disangka. Ketika produknya ditinggal di lift, ada beberapa karyawan Eleven ya ini merasakan produknya Tom. Ternyata produknya Tom ini sangat enak sekali, sehingga banyak sekali dicoba sama karyawan Eleven ya. Jadi nah, di sini ketika produknya sudah diterima oleh perusahaan besar ya, supermarket besar Eleven, akhirnya Tom harus memenuhi syarat. Dia harus membuka sebuah pabrik ya, untuk memenuhi syarat dari perusahaan tersebut. Dan karena Tom sudah tidak memiliki uang lagi, dia hanya memiliki sebuah mobil, dan akhirnya mobil itu dijual dan mendirikan sebuah pabrik kecil yang dulu bekas orang tuanya, sehingga banyak terjadi keluhan di situ. Ketika ada survei dari manajernya ya, dari Eleven datang ke perusahaan itu,
banyak keluhan, kurang ini, kurang itu, dan si Tom juga menjelaskan akan memperbaiki sistem perusahaan itu. Dan akhirnya si kakeknya mengasih uang untuk mau menyogok si Eleven ini, perusahaan ini, dan si Tom dia menolak. Dan yang menjadi suatu kehebatan ya, akhirnya dia mendapatkan kabar bahwa si produknya si Tom ini diterima di Eleven ya, walaupun sebenarnya sudah telat sekitar 1 jaman ya, tapi dilihat dari perjuangan Tom ini, perusahaannya memberikan kesempatan 1 kali. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita memulai sebuah usaha, ketika kita memulai sebuah keinginan, ya kita harus bekerja keras, tekad, bulat ya untuk memperjuangkannya. Ya, ketika kita memperjuangkan sesuatu hal, pasti di tengah-tengah itu nggak mungkin langsung berjalan mulus sekali ya. Seperti saya dulu membuat kriwak, awalnya saya hanya berjualan kriwak tidak memakai kemasan yang menarik ya, hanya bungkus plastik saja, sehingga saya packing dengan kemasan yang menarik, sehingga sekarang sudah memiliki beberapa agen di seluruh Indonesia, dan sekarang sudah masuk di hipermart ya di seluruh Indonesia juga, yaitu akibat dari kerja keras. Saya yakin di dalam kerja keras itu pasti ada suatu yang namanya halangan, hambatan itu pasti ada, dan berjalan tidak lurus ya, tinggal kita mau fokus, mau berusaha untuk memperjuangkan atau tidak. Dan ketika kita mau fokus memperjuangkan tanpa lelah, dan berikhtiar, berdoa dan meyakini pasti ada jalan, itu sesuatu hal yang saya yakini akan menjadi suatu hal yang besar. Kita membayangkan dari cerita Tom tadi, kalau dia menyerah pada saat itu, tidak berusaha, pasti dia sudah akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, akan sekolah lagi, belajar lagi ya, dan menyerah dan putus asa, tidak menjadi suatu apa-apa. Karena Tom tidak mau menyerah, dia gagal beberapa kali dari usaha game, dia mendapatkan hasil yang banyak, dia gagal di banner ya, terus dia berusaha lagi menjual DVD kosongan ternyata ya, terus tidak bisa dipakai semua, terus gagal lagi, dia usaha lagi, dia kacang dia memiliki cabangnya banyak, hasilnya juga banyak, luar biasa. Ternyata si Tom ini juga memiliki hambatan, ternyata plafonnya lagi berwarna coklat dan tidak boleh meneruskan usaha lagi. Begitu banyak hambatan yang dilalui Tom, tapi Tom tidak menyerah. Ternyata dia menemukan takdirnya, yaitu di usaha cemilan yang rumput laut, mungkin sekarang yang kalian makan ya, selain di Thailand, di Indonesia juga ada namanya, itu adalah agak sulit ya, Tau Kong Neng, yaitu adalah artinya adalah seorang pengusaha muda ya. Sekarang kalau kita lihat penghasilannya dia sebulan adalah setahun adalah sekitar 800 juta baht, itu kalau dirupiahkan sekitar 235 miliar per tahun. Itu masih anak muda, berusia muda. Jadi pesan saya untuk para subscriber saya ya, tidak menjadi suatu penghalang jika kalian masih usia muda, dan tidak menjadi penghalang jika kalian sudah berusianya 60-50. Yang penting adalah kita mau berusaha, kita mau bersemangat menjalani hidup, baik itu corona, baik itu tidak ada corona. Ketika kita mau berusaha, tidak gampang menyerah. Satu gagal, kita berusaha lagi, kita gagal, kita berusaha lagi, kita gagal sampai kegagalan itu lelah menghampirimu, sampai kegagalan itu sudah capek menghampirimu. Saya yakin kamu pasti menjadi orang yang sukses luar biasa. Sekali lagi ya, orang hebat tidak dilahirkan dari kalau kita lihat seorang nelayan ya, nelayan yang hebat itu tidak dilahirkan dari gelombang yang biasa-biasa saja, tetapi nelayan yang hebat adalah dilahirkan dari gelombang yang besar, sehingga dia menjadi seorang
nelayan yang luar biasa. Makanya ketika kalian dicobai cobaan yang berat dalam usaha kalian, berarti kalian adalah orang pilihan. Ya, ketika menjadi orang pilihan, kalian saatnya untuk naik kelas. Jadi sekali lagi ingat bahwa roda itu berputar, tidak selamanya posisi kita berada di atas, tidak selama posisi kita di bawah. Ketika posisi kita di bawah, kita tetap mensyukuri hidup ini dan selalu berusaha dan berusaha dan berusaha. Gagal mencoba lagi, gagal mencoba lagi, gagal mencoba lagi. Saya yakin Anda akan menjadi orang yang luar biasa, seperti kisah Tom yang tadi. Oke, sore hari ini saya rasa untuk cukup sekian, dan saya berpesan untuk tetap semangat menjalani hidup dan selalu mencoba, berusaha. Saya yakin Anda akan menemukan jalan yang luar biasa. Oke, terima kasih dan salam sukses.